Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Muslimin dan muslimah, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Baitus Salam yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, kita kembali dipertemukan di masjid yang kita cintai dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersama-sama berkumpul untuk mempelajari ilmu agama Islam, khususnya yang terkait dengan prinsip-prinsip akidah dan keimanan. Semoga usaha kita untuk belajar ini membuahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga pula kegiatan kita bernilai amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa agenda kita di hari Sabtu malam Ahad pekan keempat adalah membaca buku Masailul Jahiliyah, kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah, yaitu mengungkap kurang lebih 128 kebiasaan yang dulu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, dan banyak diantaranya masih dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang, bahkan oleh orang-orang muslim maupun muslimah. Nah, pentingnya kita membahas masalah ini adalah agar kita tahu bahwa ada hal-hal yang menjadi ciri khas orang jahiliyah, berarti dari dulu sudah ada, sehingga kalau hal itu masih kita dapati pada zaman sekarang, dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang, hendaknya kita tidak ikut-ikutan melakukannya, karena itu ternyata adalah kebiasaan atau tradisi orang-orang jahiliyah. Karena tentunya setelah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, kita telah berada di masa hidayah, masa petunjuk, masa kebenaran syariat Islam, sehingga kita tidak boleh lagi mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah. Nah, malam ini kita akan masuk membahas kebiasaan ke-13 atau masalah ke-13, al-mas'alatu tsalitsata asyarah. Masalah ke-13 yang menjadi kebiasaan orang jahiliyah, yaitu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, al-ghulu fil ulama'i was salihin, bersikap ghulu atau berlebih-lebihan terhadap para ulama dan orang-orang saleh. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Wahai ahli kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian, dan jangan pula kalian berkata atas nama Allah kecuali hal yang benar. Surat An-Nisa ayat 171. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi intinya kebiasaan ke-13 orang jahiliyah adalah suka
bersikap ghulu, yaitu berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan kepada siapa? Berlebih-lebihan kepada orang soleh atau kepada para ulama. Berlebih-lebihan niku tercela nih para jamaah. Berlebih-lebihan dalam segala hal niku tercela. Bahkan dalam urusan duniawi pun kita itu kalau berlebih-lebihan tercela. Misalnya makan, minum, okay? Orang itu ya hidup harus makan, harus minum. Tapi kalau berlebih-lebihan makan minumnya, maka menjadi tercela, menjadi buruk, bahkan menjadi sumber penyakit. Nah, orang itu kalau makan sesuai porsi, sesuai kebutuhan, okay, sesuai aturan, jadi sehat. Tapi kalau makannya berlebih-lebihan, maka justru jadi sakit. Lah, dalam urusan dunia saja seperti itu. Maka dalam urusan agama juga seperti itu. Kita sebagai umat Islam itu harus mencintai dan menghormati para ulama dan orang-orang soleh. Harus menghormati dan mencintai para ulama dan orang soleh. Tapi ada batasnya. Menghormati, mencintai orang soleh itu ada batasnya. Nah, ketika cinta kita, penghormatan kita kepada orang soleh atau kepada para ulama itu sudah melebihi batasnya, ketika itulah cinta dan penghormatan kita menjadi tercela. Nah, maka ini penting untuk kita ketahui para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahwa ketika kita mencintai ulama niku harus dengan kadar yang pas. Menghormati orang soleh itu harus dengan kadar yang pas. Kita tidak boleh kurang, tidak boleh pula berlebihan. Okay? Kurang itu berarti kita tidak hormat kepada ulama, tidak hormat kepada orang soleh. Itu juga salah. Okay? Karena namanya ulama, mereka adalah orang-orang yang mewarisi ilmunya para nabi, maka kita harus menghormati. Siapa yang tidak hormat kepada ulama, niku salah. Yang tidak hormat kepada orang soleh, orang taat juga salah. Karena namanya orang soleh atau solehah, dia adalah orang yang dekat dengan Allah, maka kita harus menghormati dan mencintai mereka. Kurang dalam mencintai tidak boleh. Sebaliknya berlebihan juga tidak boleh. Contoh nih, contoh berlebihan dalam memuliakan orang soleh atau para ulama, yaitu yang sering terjadi di masyarakat, bahwa ketika menghormati ulamanya, menghormati gurunya, niku sampai sujud-sujud kepada gurunya tersebut. Jadi kalau salaman itu bukan hanya salaman terus cium tangan, tapi sampai cium-cium kaki gurunya. Nah, niku berarti sujud kepada gurunya. Mencium kaki itu kan berarti pasti kita meletakkan kepala kita di tanah, meletakkan kepala kita di bawah tubuhnya si guru itu. Kita sujud kepada guru. Nah, itu sudah bentuk penghormatan yang berlebihan. Nah, seperti itu tidak boleh. Oke? Atau contohnya juga berlebihan dalam menghormati, memuliakan para wali misalnya. Ada hamba-hamba Allah yang begitu dekat dengan Allah disebut dengan wali. Okay? Wali itu artinya orang yang sangat dicintai oleh Allah. Itu namanya wali. Dan Allah itu punya banyak wali. Bukan hanya wali Songo yang kita sering dengar nama-namanya. Allah itu memiliki wali di setiap masa, di setiap zaman itu ada wali-wali Allah, yaitu orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah. Ciri-ciri wali adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang taat kepada Allah, menjauhi larangan Allah, itulah wali-wali Allah. Nah, tidak jarang ketika ada sosok yang diyakini sebagai wali Allah,
Itu kemudian orang-orang yang mencintai wali ini berlebihan, okay? Berlebihan dalam mencintai dan menghormati para wali. Sebagai contohnya, ada orang yang dianggap sebagai wali, terus diyakini wali itu mengetahui hal gaib. Okay? Wali ini diyakini mengetahui hal gaib. Hal gaib itu misalnya hal yang akan terjadi. Jadi wali ini bisa meramal apa yang akan terjadi besok. Misalnya nasib kita. Okay? Ada orang mencintai wali sampai meminta ramalan para wali. Saya mau membuka usaha ini. Ini kira-kira nanti usahanya sukses atau tidak. Saya mau pergi, mau merantau kemana begitu. Kira-kira saya nanti di sana sukses atau tidak. Minta diramal oleh wali. Saya pengen menikah dengan si A. Ini kira-kira nanti bagus atau tidak rumah tangganya. Minta diramal oleh wali. Dan seterusnya. Ketika ada orang menghormati wali Allah sampai meyakini seperti itu, meyakini wali itu tahu hal gaib, itu namanya sudah berlebih-lebihan. Kenapa? Karena yang mengetahui hal gaib itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lagi berlebihan kepada wali, yaitu ketika ada orang menghormati wali kemudian meyakini wali ini bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib, bisa berkomunikasi dengan jin, atau bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jadi ketika ada wali dimintai tolong, ini walinya minta tolong untuk sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampaikan pesan saya kepada Rasulullah, atau sampaikan pesan saya kepada orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Karena diyakini wali ini bisa berkomunikasi dengan arwah-arwah orang yang sudah meninggal dunia. Lah itu semua namanya ghulu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ghulu dalam menghormati, ghulu dalam meyakini kemampuan orang soleh atau ulama atau wali. Lah itu tidak boleh. Bahkan ada yang punya keyakinan wali itu punya kekuatan seperti kekuatannya Allah, punya kekuasaan seperti kekuasaannya Allah. Dan itu banyak. Ada orang meyakini wali A bisa menurunkan hujan, bisa menolak hujan, bisa menolak penyakit. Wali B bisa memberi rizki. Wali C bisa memberi keselamatan. Jadi misalnya kita dalam kondisi genting, kita tinggal sebut saja nama wali C itu, disebut 3 kali atau berapa kali, nanti otomatis kita selamat dari mara bahaya. Itu berarti sudah meyakini bahwa wali tersebut punya kekuasaan menandingi kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah itu semua disebut dengan ghulu. Ghulu itu berlebih-lebihan atau melampaui batas. Jadi para jamaah dirahmati Allah, kita itu kepada orang saleh dan para ulama tidak hormat itu salah, okay? Tapi berlebih-lebihan dalam menghormati dan memuliakan juga salah. Lah terus bagaimana? Kewajiban kita itu harus pas, okay? Menghormati dan memuliakan para ulama dan orang soleh itu dalam kadar yang pas, tidak boleh berlebih-lebihan. Karena kalau berlebih-lebihan bisa terjerumus dalam kesyirikan. Contohnya, contoh dalam sejarah umat manusia ada orang-orang namanya orang Yahudi. Sampai sekarang ada orang Yahudi itu. Orang Yahudi itu di antara bentuk kesyirikannya adalah mereka meyakini Uzair sebagai anaknya Allah. Jadi di tengah-tengah orang Yahudi itu ada orang sangat soleh. Diperselisihkan oleh para ulama, dia itu nabi atau bukan. Tapi yang benar beliau bukan nabi. Uzair itu orang soleh. Nah, saking solehnya sampai-sampai dia diyakini
oleh orang Yahudi sebagai anaknya Allah. Dipuja-puja, disanjung-sanjung, akhirnya mereka nyembah Uzair. Jadi kesyirikan mereka bermula dari sikap mereka yang berlebih-lebihan kepada Uzair. Kenapa mereka berlebihan kepada Uzair? Karena Uzair itu pernah diwafatkan oleh Allah selama 100 tahun. Okay? Uzair itu pernah diwafatkan oleh Allah selama 100 tahun, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah. Jadi kemudian mereka meyakini ini berarti anaknya Allah. Sudah mati bisa dihidupkan lagi. Dengan sebab itulah mereka terjerumus dalam kesyirikan. Ada pula namanya orang Nasrani, sampai sekarang masih ada. Orang Nasrani itu diantara bentuk kesyirikannya adalah mereka menyembah Nabi Isa. Kenapa mereka menyembah Nabi Isa? Karena sebab mulanya mereka itu berlebihan dalam memuliakan Nabi Isa. Mereka melihat Nabi Isa itu adalah manusia yang lahir tanpa bapak. Ada manusia tanpa bapak bisa lahir. Berarti menurut mereka ini anaknya Tuhan, ini anaknya Allah. Mereka sangat mencintai, memuliakan, memuja-muja Nabi Isa. Akhirnya mereka menyembah Nabi Isa, terjerumus dalam kesyirikan. Jauh sebelum Yahudi dan Nasrani ada namanya umatnya Nabi Nuh. Ini yang sudah kita sebutkan berkali-kali. Umatnya Nabi Nuh itu juga dulu terjerumus dalam kesyirikan dengan sebab yang sama, yaitu berlebih-lebihan dalam mencintai orang soleh. Ada tokoh-tokoh soleh di umatnya Nabi Nuh, dulu namanya Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Itu nama orang-orang soleh pada masa itu ya. Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Itu 5 nama tokoh orang soleh pada masa Nabi Nuh. Sangat soleh, sangat taat kepada Allah. Setelah mereka meninggal dunia, umatnya Nabi Nuh masih memperingati kematiannya, mencari berkah di kuburannya, minta-minta di kuburannya. Bahkan mereka membuat patung yang mirip dengan 5 orang itu tadi untuk mengenang jasa-jasa dan kebaikan mereka. Dengan sebab berlebih-lebihan dalam mencintai orang soleh itu, akhirnya mereka menyembah kuburan dan patung orang soleh itu. Nah, jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita tidak boleh berlebihan dalam kita bersikap kepada orang soleh dan para ulama. Kita harus ingat betul bahwa mereka itu memang orang soleh, mereka itu para ulama, sehingga harus dihormati, tapi juga harus ingat bahwa mereka itu tetap manusia, sehingga tidak boleh diibadahi. Tidak boleh diibadahi, tidak boleh disembah. Oleh karenanya, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tuturuni kama atratin Nasara ibna Maryam." Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku. Nah, perhatikan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan kalian berlebih-lebihan dalam memujiku. Seperti dulu orang Nasrani berlebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Lalu kata beliau, innama ana abdun. Tidak lain aku ini adalah hambanya Allah. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Maka katakanlah, yakinilah bahwa aku itu adalah hambanya Allah, bukan tandingannya Allah. Aku ini adalah hambanya Allah, dan aku ini adalah utusannya Allah. Beliau menyebutkan 2 hal. Kenapa disebutkan 2 hal itu para jamaah? Maksudnya begini, ketika beliau mengatakan aku ini adalah hambanya Allah, maksudnya kita diperintahkan selalu ingat bahwa beliau itu ciptaannya Allah.
hambanya Allah, sehingga beliau tidak boleh diposisikan setara dengan posisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau itu manusia biasa. Makanya tidak boleh kita mengatakan, ini mungkin para jamaah sering mendengar, ada yang mengatakan alam semesta ini diciptakan dari cahayanya Nabi Muhammad, dari nurnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya tidak ada Nabi Muhammad, maka Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Itu namanya berlebihan. Kalau seperti itu memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti itu menandingi Allah. Kita sudah mengangkat Nabi Muhammad selevel dengan Allah, yaitu sampai-sampai alam ini tidak diciptakan kecuali demi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus ingat pesan beliau dalam hadis ini. Beliau itu adalah manusia biasa. Abdullah, beliau itu hambanya Allah. Makanya beliau yang melakukan kebiasaan seperti manusia pada umumnya. Beliau makan, beliau butuh minum, beliau capek, beliau butuh tidur, beliau butuh pasangan, makanya punya istri. Beliau butuh anak, makanya punya banyak anak yang menyenangkan hati beliau. Beliau tidak tahu hal gaib. Makanya ketika mau melakukan peperangan, Rasulullah SAW itu sebelum peperangan selalu mengutus mata-mata. Nah, beliau itu sebelum terjadi peperangan mengutus mata-mata, suruh mengintai musuh. Coba lihat musuh itu berapa banyak pasukannya, posisinya di mana, senjatanya apa saja. Kenapa beliau mengutus mata-mata? Karena beliau tidak tahu hal gaib. Kalau beliau tahu hal gaib, beliau tidak perlu mengutus mata-mata. Kenapa beliau tidak tahu hal gaib? Karena beliau itu manusia biasa, ciptaannya Allah, bukan Tuhan yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau itu manusia biasa, makanya kita tidak boleh memuji beliau dengan pujian-pujian yang berlebihan. Beliau itu manusia paling mulia, tapi tetaplah manusia yang tidak boleh dipuji dengan pujian berlebihan sampai menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tadi beliau mengatakan dalam hadis, imanilah aku itu hambanya Allah. Pertama beliau mengatakan begitu, aku ini hambanya Allah, jadi jangan berlebihan. Tapi jangan lupa aku ini adalah utusannya Allah. Karena aku ini adalah utusannya Allah, maka kalian wahai manusia harus mengikutiku, harus menghormatiku. Begitu maksud beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara fisik beliau manusia biasa. Makanya beliau juga sakit, beliau juga bisa lapar, beliau bisa merasakan kepanasan, kehausan, dan seterusnya. Secara fisik beliau manusia biasa. Beliau juga meninggal dunia seperti manusia pada umumnya. Tapi secara ruh beliau itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita harus menghormati beliau lebih daripada menghormati manusia-manusia pada umumnya. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu kebiasaan ke-13 orang jahiliyah. Berlebih-lebihan kepada orang soleh dan kepada para ulama. Dengan sebab itu dulu orang jahiliyah terjerumus dalam kesyirikan. Berarti kita sekarang wajib menghormati dan memuliakan orang soleh serta para ulama, tapi tidak boleh berlebihan. Kalau ketemu ulama, salaman boleh, cium tangan boleh, tapi jangan sambil rukuk-rukuk. Cium tangan, tangannya yang ditarik. Jadi kalau cium tangan ulama niku jangan kita yang bungkuk-bungkuk kepada ulama. Itu namanya kita rukuk kepada manusia, tidak boleh. Apalagi sampai mencium kakinya, berarti kita sujud kepada ulama, sujud kepada manusia, tidak boleh. Kalau ketemu ulama, salaman.
Kemudian cium tangan, tangannya yang kita angkat sehingga kita bisa mencium dengan mudah tanpa rukuk di hadapan ulama tersebut. Ada ulama kita belajar ilmu kepada beliau. Ada orang soleh kita tiru kesolehannya, ketaatannya, keistiqomahannya kita tiru. Ada ulama kita minta nasihatnya. Itu cara kita menghormati ulama seperti itu. Okay? Tapi tidak boleh berlebihan. Okay? Tidak boleh memuja-muja ulama, memuja-muja para wali, sampai meyakini mereka punya kuasa seperti kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Dan itu menyebabkan banyak manusia tersesat. Makanya banyak fenomena seperti sekarang. Okay? Banyak fenomena seperti sekarang. Ada tokoh sudah meninggal dunia, kuburannya dibuat cari berkah, minta jodoh di kuburan, minta jabatan di kuburan, minta keselamatan di kuburan. Itu semua kalau tidak hati-hati bisa terjerumus dalam perbuatan syirik. Dari mana awalnya? Dari keyakinan yang berlebihan terkait dengan tokoh tersebut. Nah, begitu para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan. Al-mas'alatur rabi'ata asyrah. Masalah ke-14. Kebiasaan ke-14 orang jahiliyah. Kata penulis, anna kullama taqaddam, semua yang telah disebutkan di depan, mabniyun ala qaidah, dibangun di atas kaidah yang batil, wahia an-nafyu wal isbat, yaitu menolak kebenaran dan mengakui kebatilan. Fayattabi'una al-hawa wad-dhann, akhirnya mereka mengikuti hawa nafsu dan prasangka. Wa yu'riduna amma ja'at bihir rusul, dan mereka berpaling dari ajaran-ajaran para rasul. Maksudnya para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kebiasaan ke-14 orang jahiliyah itu menolak kebenaran dan mengikuti kebatilan. Menolak kebenaran dan mengikuti kebatilan. Kenapa mereka menolak kebenaran? Karena mereka mengikuti hawa nafsu dan mengikuti dzan. Dzan itu prasangka, maksudnya mengikuti akal-akal mereka sendiri. Dulu orang jahiliyah seperti itu. Oke, di antara contohnya sudah kita bahas. Orang jahiliyah itu kenapa tidak mau mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW? Banyak alasan, di antaranya mereka pakai akal-akalan mereka. Mereka mengatakan, kami mau mengikuti Rasul kalau Rasul itu wujudnya adalah malaikat. Kan begitu, kemarin sudah kita bahas. Oke? Mereka mengatakan kalau utusan Allah itu dari bangsa malaikat, kami mau mengikuti. Karena malaikat itu makhluk yang terhormat. Tapi kalau Rasulnya sama-sama dari bangsa manusia, kami nggak mau mengikuti. Apalagi mereka melihat, Rasulullah itu juga ke ladang, Rasulullah itu juga menggembala kambing, Rasulullah itu juga ke pasar, Rasulullah juga mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi menurut mereka semakin hina Rasulullah SAW. Makanya mereka pakai akal-akalan. Kalau Rasulnya wujudnya malaikat, kami baru mau mengikuti. Padahal itu logika yang salah. Kenapa salah? Karena kalau Allah mengutus Rasul wujudnya malaikat, kita tidak bisa mengikuti. Kenapa? Karena malaikat itu beda dengan manusia. Malaikat itu tidak butuh makan, malaikat tidak butuh tidur, malaikat tidak butuh pasangan. Mereka itu ibadah terus. Bayangkan kalau Rasulullah itu bentuknya malaikat, kita nggak bisa mengikuti. Justru ketika Rasulullah itu dari bangsa manusia,
Itu supaya kita bisa mengikuti, sehingga kita bisa tahu, oh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau makan begini, berarti saya kalau mau makan begini adabnya. Apa yang dimakan? Oh berarti harus yang halal. Bagaimana adab makan? Oh adab makan itu pakai tangan kanan, tidak pakai tangan kiri. Oh Rasulullah itu juga punya istri, punya keluarga. Bagaimana beliau bersikap kepada istrinya? Kita bisa mengikuti ajaran-ajaran beliau. Oh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga punya anak. Bagaimana beliau mendidik anak? Kita bisa mengikuti. Okay? Rasulullah juga berdagang. Bagaimana beliau berdagangnya? Kita bisa mengikuti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berteman. Bagaimana cara beliau berteman? Kita bisa mengikuti. Rasulullah punya tetangga. Bagaimana cara beliau bertetangga? Kita bisa mengikuti itu semuanya karena Rasulnya berasal dari bangsa manusia. Kalau Rasulnya bangsa malaikat tidak bisa. Nah, ketika orang jahiliyah itu menolak kebenaran para jamaah, mereka menggunakan akal, pakai hawa nafsu untuk menolak kebenaran. Dulu orang jahiliyah seperti itu, akhirnya mereka tersesat. Nah, kebiasaan ini masih banyak dilakukan sampai zaman sekarang. Oke? Masih banyak dilakukan oleh kaum muslimin sampai zaman sekarang. Ada yang ketika dikasih tahu, oke? Dikasih tahu kebenaran malah menolak. Diajak sholat, Mas, Mbak, Pak, Bu, ayo sholat. Ditolak mentah-mentah, sholat buat apa? Itu lihat itu, orang yang sholat 5 kali sehari, tetap miskin. Saya sholat nanti juga paling tetap miskin. Atau bahkan saya tidak sholat malah kaya. Kan begitu, pakai akal-akalan. Itu berarti mengikuti kebiasaan orang jahiliyah. Akal-akalan dan mengikuti hawa nafsu untuk menolak kebenaran. Nah seperti itu tidak boleh para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Menolak ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu perbuatan kufur. Okay? Saya ulangi, kita itu sebagai umat Islam kan sudah bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kita itu kalau menolak ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa kufur, bisa murtad. Orang itu kalau menolak ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan menolak ajaran-ajaran Rasulullah, jangan menolak ajaran-ajaran Islam karena mengikuti hawa nafsu kita. Itu kalau tidak hati-hati bisa kufur, bahaya sekali. Nah sekarang itu kita kalah dengan hawa nafsu kita, kalah dengan ego kita, akhirnya menolak ajaran-ajaran dan syariat Islam. Ya. Contohnya tadi, ketika ada kebiasaan yang sudah umum terjadi di masyarakat, lalu kita dikasih tahu bahwa itu perbuatan yang salah, akhirnya kita tolak kebenaran itu demi mengikuti hawa nafsu kita dan hawa nafsu kebanyakan orang. Contohnya tadi yang saya sebutkan, ada yang suka ngalap berkah di kuburan keramat, ada yang suka ngalap berkah di petilasan-petilasan, ada yang suka pakai jimat-jimat, ada yang suka pakai mantra-mantra, dan itu umum dilakukan di masyarakat. Terus ketika kita sampaikan, jangan ikut-ikutan yang seperti itu bisa menjerumuskan dalam perbuatan syirik, itu bisa menjadi dosa besar. Tidak sedikit di antara kaum muslimin menolak kebenaran itu demi mengikuti hawa nafsunya. Oke? Nah buktinya banyak yang melakukan, padahal tidak semua yang dilakukan oleh orang banyak itu benar. Justru kebanyakan yang dilakukan oleh manusia itu malah tidak benar. Maka kita jangan seperti itu, okay? Menolak kebenaran dengan alasan dan tujuan memenuhi hawa nafsu kita, baik untuk memenuhi syahwat kepada harta, atau syahwat kepada ketenaran, atau syahwat kepada lawan jenis,
atau syahwat kepada kedudukan, akhirnya menolak kebenaran, meninggalkan syariat-syariat Islam demi memenuhi syahwat-syahwat kita itu semuanya. Itu sangat berbahaya. Kalau tidak hati-hati, bisa terjerumus dalam perbuatan murtad. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya, oke, sedikit lagi, oke. Azan dulu atau lanjut, Bu? Azan dulu atau lanjut? Lanjut saja, oke. Al-mas'alatul khamisata asyarah. Kebiasaan ke-15, yaitu malas memahami syariat Islam. Okay. Kebiasaan ke-15 yaitu malas memahami syariat Islam. Penulis mengatakan, i'tidaruhum an ittiba'i ma atahumullah bi'adamil faham. Alasan mereka bahwa mereka tidak memahami syariat yang diturunkan oleh Allah, supaya mereka tidak perlu mengikuti syariat tersebut. Kaqaulihi, seperti firman Allah tentang orang Yahudi dalam surat Al-Baqarah ayat 88. Wa qalu qulubuna ghulf. Orang Yahudi mengatakan hati kami itu tertutup. Nanti kita terangkan. Juga firman Allah, ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kaumnya Nabi Syu'aib berkata, wahai Syu'aib, kami tidak mengerti kebanyakan ucapanmu. Fa'akdzabahumullah, maka Allah mengatakan bahwa mereka itu dusta. Wa bayyana anna dzalika bisababi tab'i ala qulubihim. Dan Allah menjelaskan bahwa hal itu sebabnya karena Allah menutup hati mereka, wa anna tab'a bisababi kufrihim, dan Allah menutup hati mereka itu karena merekalah yang ingkar. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maksudnya begini, okay? Ayat pertama yang disebutkan oleh penulis tadi adalah ayat 88 surat Al-Baqarah. Jadi dulu orang Yahudi menolak ajaran-ajarannya Nabi Musa dengan alasan apa? Dengan alasan hati kami sudah tertutup. Maksud mereka itu, hati kami sudah nggak bisa memahami ajaranmu. Kami itu nggak mau mendengarkan, nggak mau mengerti, nggak mau berusaha memahami ajaranmu, wahai Musa. Karena mereka tahu, kalau mereka memahami ajaran Nabi Musa, mereka nanti harus mengikuti ajarannya Nabi Musa. Lah padahal sebenarnya ajarannya Nabi Musa itu tidak sulit untuk dipahami. Okay? Ajarannya Nabi Musa sama seperti ajaran-ajaran Nabi yang lain. Ajaran yang tidak sulit untuk dipahami. Tapi mereka itu berpura-pura tidak paham. Mereka itu malas memahami, supaya dengan itu beralasan tidak mau mengikuti ajarannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Begitu pula ayat yang beliau sebutkan tadi tentang umatnya Nabi Syu'aib, yaitu surat Hud ayat 91. Nabi Syu'aib itu para jamaah, ini perlu kita tahu terlebih dahulu. Nabi Syu'aib itu punya gelar istimewa. Gelarnya yaitu Khatibul Anbiya. Nabi Syu'aib itu adalah khatibnya para nabi. Khatibnya para nabi. Kenapa Nabi Syu'aib digelari dengan gelar itu? Karena Nabi Syu'aib itu adalah seorang nabi yang diberi kefasihan luar biasa. Lisannya fasih, bahasanya bagus, kalau menjelaskan sangat gamblang. Nah, itulah Nabi Syu'aib. Suaranya lantang dan seterusnya, sampai disebut dan dijuluki dengan khatibnya para nabi. Tapi umatnya Nabi Syu'aib beralasan dengan alasan yang sama seperti alasannya orang Yahudi tadi. Wahai Syu'aib, kami tidak paham
apa yang kamu jelaskan, apa yang kamu katakan. Allah berfirman, qalu, mereka berkata, ya Syu'aib ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syu'aib, kami enggak faham kebanyakan yang kamu ucapkan itu, kami enggak faham. Wa inna lanaraka fina dha'ifa. Dan kami tahu kamu itu orang lemah, wahai Syu'aib. Walau la rahtuka la rajamnak. Seandainya bukan karena nenek moyangmu orang terhormat, niscaya kami akan merajammu. Kami akan melempari kamu dengan batu sampai kamu meninggal dunia. Wa ma anta alaina bi'aziz. Dan kamu bukanlah orang mulia di hadapan kami. Jadi seorang nabi yang sangat fasih pun itu umatnya menolak ajarannya. Ditolak ajarannya oleh umatnya. Dengan alasan apa? Tadi alasannya kami nggak paham. Kami malas untuk memahami. Kami nggak punya waktu untuk memahami ajaran-ajaranmu. Dengan alasan begitu banyak umatnya Nabi Syu'aib yang tersesat dan akhirnya terjerumus dalam kesyirikan sampai mereka mati. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, alasan yang sama itu dikatakan oleh orang Quraisy kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alasan yang sama untuk menolak kebenaran itu sudah ada sejak zaman dulu, dari masa ke masa, dari umat ke umat sampai umat terakhir, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 5, wa qalu qulubuna fi akinnah. Orang-orang Quraisy berkata, hati kami itu terkunci mimma tad'una ilaih, untuk mengikuti dakwahmu wahai Muhammad. Wa fi adhanina waqrun, dan di dalam telinga kami itu ada sumpatan, ada hal yang menyumpat telinga kami sehingga tidak bisa mendengar ajaranmu. Wa min bainina wa bainika hijab, dan antara kami dengan kamu wahai Muhammad itu ada penutup. Fa'mal innana amilun, maka silahkan kamu beramal wahai Muhammad sesuai agama dan keyakinanmu. Kami tetap akan beramal sesuai dengan agama dan keyakinan kami. Itu orang jahiliyah dulu ngomong seperti itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, hal seperti ini juga banyak terjadi pada masa sekarang. Ada orang-orang yang tidak mau memahami ajaran Islam dengan berbagai alasan. Ada yang alasan saya sibuk, saya sibuk, saya itu bekerja dari pagi sampai tengah malam, nggak ada waktu belajar agama. Kenapa mengatakan begitu? Ya karena malas belajar agama, beralasan saya sibuk, nggak ada waktu. Ada yang mengatakan saya nggak sempat belajar, saya sibuk punya bisnis di mana-mana. Saya itu harus ngurusi bisnis yang di sana, ngurusi bisnis yang di sana. Pokoknya nggak sempat belajar ilmu agama. Saya sibuk karena saya hobinya olahraga. Saya suka sepak bola, saya suka berenang, saya suka badminton, saya suka semua olahraga. Jadi setiap hari saya berolahraga. Nggak sempat saya belajar ilmu agama. Ucapan seperti itu para jamaah itu sama seperti ucapannya orang jahiliyah zaman dulu. Beralasan sibuk untuk kemudian tidak mau belajar ilmu agama. Akhirnya apa? Karena tidak belajar ilmu agama, akhirnya tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana sih sholat yang benar itu seperti apa? Nggak tahu. Wis pokoknya kalau orang sholat saya ikut sholat. Orang berdiri ya ikut berdiri, orang ruku ya pokoknya ikut ruku, orang sujud ya ikut sujud. Nanti orang selesai sholat ya saya ikut selesai sholat. Nggak tahu cara sholat yang benar bagaimana. Nggak tahu cara berdoa yang benar seperti apa. Doa yang benar itu kepada Allah. Dia nggak tahu kalau doa ke kuburan itu nggak boleh, doa kepada benda-benda keramat tidak boleh,
minta kepada dukun tidak boleh. Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena memang tidak belajar. Kenapa tidak belajar? Karena memang tidak mau belajar dengan berbagai alasan tadi. Akhirnya apa? Terjerumus dalam kesalahan-kesalahan fatal. Ada yang terjerumus dalam perbuatan bid'ah. Bid'ah itu amalan-amalan ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang terjerumus dalam perbuatan bid'ah karena dia ikut-ikutan, karena dia nggak tahu. Oh, orang-orang melakukan amal ini, ya saya ikut melakukan. Orang-orang melakukan ritual ini, saya ikut melakukan ritual itu. Dia tidak tahu bahwa itu bid'ah, tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa nggak tahu kalau itu bid'ah? Karena tidak belajar. Kenapa nggak belajar? Karena banyak alasan itu tadi. Saya sibuk, saya ini, saya itu. Tidak belajar, akhirnya tidak tahu. Okay? Bahkan tidak tahu mana tauhid, mana syirik, tidak tahu. Okay? Mana yang halal, mana yang haram, tidak tahu. Akhirnya dia melakukan banyak kesalahan, menumpuk-numpuklah dosa dia, terjerumuslah dalam api neraka, wal'iyadzubillah min dzalik. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu kebiasaan ke-15 orang jahiliyah. Intinya banyak alasan untuk kemudian tidak mau belajar ilmu agama. Mereka dulu alasannya begitu. Hati kami ini sudah terkunci. Maksudnya kami itu nggak nyampe. Nalar kami itu nggak nyampe untuk memahami ajaranmu wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksud mereka. Padahal mereka itu paham. Karena ajaran Nabi Muhammad itu mudah untuk dipahami. Apalagi beliau berbahasa Arab sama seperti bahasa mereka. Apalagi beliau itu dari kecil tinggal bersama mereka. Jadi mereka itu paham ajarannya Nabi Muhammad SAW. Tapi banyak alasan untuk menolaknya. Nah, kita sekarang jangan seperti itu. Okay? Memang kita semua sibuk para jamaah. Betul. Betul itu. Ada yang pegawai, ada yang pebisnis, ada yang petani, ada yang macam-macam kita itu. Memang sibuk. Bahkan yang pengangguran saja sibuk, Masya Allah sekarang itu. Tapi jangan sampai dengan berbagai alasan kesibukan itu kita nggak belajar. Akhirnya apa? Nggak tahu mana cara ibadah yang benar, mana yang salah. Saya itu kalau sholat baca apa nggak tahu. Saya itu kalau sujud yang benar seperti apa tidak tahu. Saya itu kalau mau berdoa, berdoanya kepada siapa tidak tahu. Saya itu kalau mau ziarah kubur, cara ziarahnya seperti apa tidak tahu. Saya kalau mau berpakaian yang benar itu bagaimana tidak tahu. Saya kalau mau makan makanan yang boleh saya makan apa tidak tahu. Akhirnya numpuk dosanya, nanti akhirnya masuk neraka waliyadzubillah. Jadi monggo sempatkan untuk terus belajar. Kita sekarang diberi rezeki oleh Allah kemudahan akses ilmu yang tidak terbatas. Kita diberi handphone oleh Allah. Handphone kita mahal-mahal. Itu handphonenya dipakai untuk belajar. Oke? Ada YouTube. Coba YouTube-nya itu bukan cuma untuk nonton sepak bola, bukan cuma nonton berita politik, ijazah palsu. Setiap hari ngikutin ijazah palsu. Itu sampai kapan nggak selesai? Habis umur kita ngikutin ijazah palsu. YouTube-nya dipakai mencari ilmu, diketik di YouTube-nya. Misalnya kita pengen belajar sholat, ketik saja tata cara sholat sesuai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Kita pengen tahu cara ibadah-ibadah yang lain, ketik di YouTube-nya, cari narasumber yang terpercaya, ustadz-ustadz yang terpercaya yang menjelaskan berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat. Nanti dengan itu sedikit demi sedikit ilmu kita bertambah. Begitu. Di rumah kita ada televisi, manfaatkan. Sekarang itu banyak stasiun televisi yang isinya dakwah, mengajarkan ilmu agama. Cari. Jangan televisinya cuma dangdutan saja dari pagi sampai pagi lagi, Masya Allah. Cari di channel-channel dakwah, sangat banyak sekarang. Okay? Ada Roja TV, ada Al Iman TV, ada Surau TV,
banyak sekali tidak terhingga. Masya Allah, cari. Kita di rumah ada radio, cari radio-radio yang bermanfaat. Di Sragen ada Mas FM, di Salatiga ada Bas FM, di mana-mana banyak. Okay? Ada radio Roja dan seterusnya. Gunakan fasilitas itu untuk belajar. Okay? Jangan terlalu banyak alasan sehingga tidak tahu ilmu agama, nanti tahu-tahu masuk neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, mari manfaatkan semua fasilitas yang kita miliki untuk belajar ilmu agama. Okay. Sudah habis waktunya, sudah masuk waktu salat Isya. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Okay. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan para jamaah sekalian. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf atas sangat banyak kekurangan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.